Hello Mangatun lovers, Mangatun listeners, how are you? Hope everybody is okay. We are going to continue and now approaching to chapter 24 yang berjudul Dijenguk Pujaan Hati. Siapakah kira-kira? Let's check it out. Pagi hari seperti biasa, Sinta sedang berada di dapur menyiapkan sarapan untuk Jordan dan Kayla. Tak lama kemudian salah satu pelayan terlihat terburu-buru melangkah menghampiri Sinta yang terlihat sedang sibuk menumis sayuran. Pelayan tersebut berhenti di belakang Sinta sembari berkata, "Nyonya, di luar ada teman Nona Kayla. Dia bilang mau menjemput Nona Kayla," ucap Bi Ina tanpa menyebutkan nama laki-laki tersebut. Sinta pun menyuruh Bi Ina untuk menggantikannya menumis sayuran. Dan Sinta segera melangkah menuju ruang tamu untuk menemui Ferdi, dan terlihat Ferdi sedang duduk ditemani Jordan dengan sesekali terdengar senda gurau mereka di tengah perbincangan. Sinta pun bergumam, "Sepertinya Ferdi sangat menyukai Kay, dan Jordan kelihatan tak keberatan jika Ferdi dekat dengan Kay." Gumam Sinta lirih, menyunggingkan sedikit senyumnya dan melanjutkan niat menghampiri Ferdi. "Nak Ferdi, Kay tidak masuk sekolah dulu karena Kay sedang sakit," tutur Sinta sembari ikut menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Saya sudah tahu, Tante. Tadi Om Jordan sudah menceritakan semuanya," sahut Ferdi. "Saya juga sangat menyesal karena tak memaksa Kayla masuk ke mobil waktu itu. Bisakah saya bertemu dengan Kayla? Jika Tante dan Om tak keberatan," imbuh Ferdi dengan raut wajah yang kelihatan merasa bersalah. Karena tak tega melihat raut wajah Ferdi, Sinta pun mengizinkan Ferdi untuk menjenguk Kayla. Sinta mengantar Ferdi sampai depan pintu kamar Kayla dan segera berlalu pergi kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Di dalam kamar Kayla, Ferdi pun masuk dan melihat foto masa kecil Kayla yang tertata rapi di dinding kamarnya. Dilihatnya Kayla terlihat cantik dan sangat menggemaskan. Ferdi pun tanpa sadar menyunggingkan senyumannya. Setelah berdiri di ranjang Kayla, dilihatnya Kayla masih tertidur pulas hingga tak mengetahui kedatangannya. Ferdi tak mau melewatkan kesempatan berharga itu dan segera merogoh saku celananya, diambilnya ponsel miliknya, dan diam-diam Ferdi memotret Kayla yang sedang tertidur sembari membukakan sedikit mulutnya. Tak lama kemudian Kayla mengerjapkan matanya karena mencium bau parfum khas milik Ferdi. Plap! Kayla pun perlahan mulai membuka matanya dan mengucek kedua matanya untuk menyesuaikan matanya dari silaunya cahaya pagi. Dilihatnya Ferdi berdiri di hadapannya sembari menyunggingkan senyumannya pada Kayla. Kayla pun sedikit melotot dan berkata, "Ferdi, sedang apa kamu di dalam kamarku?" ucap Kayla sembari menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Karena dia merasa malu pada Ferdi. Namun dengan suara lembut, Ferdi menjawab, "Tadi Om dan Tante memberitahuku jika kamu kehujanan dan demam tinggi.
Jadi, aku minta izin pada tante dan om untuk menjengukmu sebentar, tutur Ferdi. Sekarang kamu sudah melihatku lekas pergi karena aku merasa sangat malu, ucap Kayla dari dalam selimut karena enggan menunjukkan wajah polosnya jika baru bangun tidur. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lupa sarapan dan minum obatmu, tutur Ferdi sembari melangkah keluar kamar Kayla. Setelah Kayla mendengar suara pintu kamar yang tertutup, Kayla pun segera membuka selimutnya perlahan dan dicarinya boneka kelinci kecil kesayangannya. Namun Kayla tak juga menemukan boneka kelinci miliknya itu. Kayla masih tak mau menyerah. Dia mencoba mencari-cari ke setiap sudut kamarnya, namun boneka tersebut masih belum ditemukannya. Di sisi lain, setelah menemui Kayla, Ferdi segera kembali ke ruang tamu untuk berpamitan pergi ke sekolah. Terlihat di ruang tamu hanya ada Jordan yang terlihat sedang memainkan ponselnya. Ferdi pun mengarahkan kakinya mendekat Jordan sembari berkata, "Om, saya sudah bertemu dengan Kay. Sekarang saya pamit untuk berangkat sekolah dulu." Namun Jordan menghentikan langkah Ferdi dan berkata, "Ini masih pukul 6.30. Masih ada waktu untuk makan pagi," ajak Jordan pada Ferdi untuk makan pagi di rumahnya. Ferdi pun tak bisa menolak dan segera mengikuti Jordan menuju meja makan. Terlihat Sinta dan beberapa pelayan sedang meletakkan macam-macam sayuran dan lauk pauk. Ferdi pun menarik salah satu kursi dan mendudukinya. "Ferdi, makanlah nak, tak perlu sungkan, anggap saja rumah sendiri," ucap Sinta sembari menaruh 1 sendok nasi di piring Jordan. "Apakah Kay tidak sarapan, Tante?" tanya Ferdi sembari menatap Sinta. Jordan pun hanya tersenyum melihat ucapan polos Ferdi. "Setelah sarapan, Tante akan membawakan sup untuk Kay," sahut Sinta sembari tersenyum ke arah Ferdi. Setelah selesai makan, Ferdi pun segera berpamitan dengan Jordan dan Sinta. Setelah Ferdi meninggalkan meja makan, Jordan pun berkata pada Sinta, "Sepertinya Ferdi sangat menyukai Kay. Ferdi juga berasal dari keluarga terpandang. Pasti tampak serasi jika bersanding dengan Kayla," ucap Jordan sembari menatap punggung Ferdi yang mulai menjauh. "Aku juga merasakan seperti itu, Pak. Ferdi juga pria yang sopan dan terlihat Kayla juga sangat mencintai Ferdi," jawab Sinta sembari menatap lekat wajah Jordan. Okay, how sweet. Don't go away as usual, listeners. I will be back. Stay tuned. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.